Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami membuat video ini untuk menyelesaikan tugas kelompok pada mata kuliah Ilmu Sosial dan Budaya Dasar atau ISBD. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan 3 orang, yaitu saya sendiri, Rika Wulandari dengan NPM 2020 14500 186. Saya Francisca dengan NPM 2020 14500 263. Nama saya Nabila dengan NPM 2020 14 500 131. Sebelum masuk ke dalam pembahasan, di sini kami akan memberitahu apa sih materi yang akan kami bahas. Nah, materi yang akan kami bahas yaitu manusia sebagai makhluk budaya. Adapun subbahasan yang akan kami bahas yaitu pertama, hakikat manusia sebagai makhluk budaya. Kedua, apresiasi terhadap kemanusiaan dan kebudayaan. Manusia sebagai makhluk budaya. Manusia sebagai makhluk yang berbudaya tidak lain adalah makhluk yang senantiasa mendayagunakan akal budinya untuk menciptakan kebahagiaan. Karena yang membahagiakan hidup manusia itu hakikatnya sesuatu yang baik, benar, dan adil. Maka hanya manusia yang selalu berusaha menciptakan kebaikan, kebenaran, dan keadilan sajalah yang berhak menyandang gelar manusia berbudaya. Selain manusia, ada beberapa makhluk Tuhan di dunia loh. Apa aja ya? Makhluk Tuhan di dunia ada alam, tumbuhan, dan binatang. Hakikat manusia. Manusia itu berasal dari kata manu, yang artinya berpikir, berakal budi, atau homo, yang berarti manusia. Nah, kalian berpikir nggak sih, apa sih yang membedakan manusia dengan makhluk lain? Jadi, perbedaan manusia dengan makhluk lainnya ialah sejak lahir, manusia sudah menjadi makhluk yang paling sempurna. Kenapa ya manusia menjadi makhluk yang paling sempurna? Kan masih banyak makhluk lain. Karena manusia telah dibekali oleh Sang Pencipta dengan perasaan, kehendak, dan akal budi yang merupakan kemampuan berpikir manusia sebagai kodrat alami. Nah, itulah yang membedakan manusia dengan makhluk lain. Jadi, kalian udah tahu kan apa yang membedakan manusia dengan makhluk lainnya? Melanjutkan pembahasan sebelumnya. Kalian sudah mengetahui kan bahwa manusia memiliki akal budi? Nah, di sini kami akan menjelaskan secara singkat apa sih itu akal budi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau yang sering kita sebut KBBI, akal itu berarti daya pikir untuk memahami sesuatu. Sedangkan budi, alat batin yang merupakan paduan akal dan perasaan untuk menimbang baik dan buruk. Budi itu berasal dari bahasa Sanskerta loh, yaitu bud, yang artinya akal, tabiat, perangai, dan akhlak. Selain itu, menurut Sultan Takdir Ali Syahbana, budi yang menyebabkan manusia mengembangkan suatu hubungan bermakna dengan alam sekitarnya, dengan jalan memberikan penilaian objektif terhadap objek dan kejadian. Jadi, dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa akal budi itu ialah penilaian praktis yang masuk akal tentang masalah sehari-hari atau kemampuan dasar untuk memahami, mengerti, dan menilai dengan cara yang umumnya dimiliki semua orang. Kalian berpikir nggak sih, apa sih yang bisa dilakukan manusia dengan akal budinya? Dengan akal budinya, manusia mampu berkreasi, memperbaharui, memperbaiki, mengembangkan, dan meningkatkan. Selain itu, manusia juga mampu menciptakan benda-benda baru untuk memenuhi hajat hidupnya, baik yang bersifat jasmani maupun rohani. Jadi,
Dengan akal budi, manusia mampu menciptakan suatu kebudayaan, di mana kebudayaan itu sendiri adalah hasil dari akal budi dalam interaksinya, baik dengan alam ataupun makhluk lainnya. Kepentingan hidup manusia. Apa saja sih kepentingan hidup manusia? Kepentingan hidup manusia yaitu yang pertama, kebutuhan yang bersifat kebendaan atau sarana prasarana atau badani, ragawi, jasmani, dan biologis. Yang kedua, kebutuhan yang bersifat rohani atau mental dan psikologi. Selain itu, menurut Abraham Maslow, ada beberapa kebutuhan manusia, yaitu yang pertama, kebutuhan psikologis atau psikologis needs, kebutuhan primer, dasar, dan juga vital, yang menyangkut fungsi-fungsi biologis dasar dari manusia, makanan, pakaian, tempat tinggal, kesembuhan, seks, dan yang lainnya. Dan yang kedua, kebutuhan akan rasa aman dan perlindungan, safety atau security needs, bebas dari rasa takut, perlakuan tidak adil, terlindung dari ancaman penyakit, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu kebutuhan sosial atau social needs, kebutuhan akan dicintai, diakui sebagai anggota kelompok, dan rasa setia kawan, serta kerjasama dan interaksi. Yang keempat, kebutuhan akan penghargaan, kebutuhan dihargai kemampuan kedudukan, jabatan, status, pangkat, dan lain-lain. Yang kelima, kebutuhan akan aktualisasi diri atau self-actualization, kebutuhan untuk memaksimalkan penggunaan potensi-potensi, kemampuan, bakat, kreativitas, ekspresi diri, dan juga prestasi. Apresiasi terhadap kemanusiaan dan kebudayaan. Apresiasi adalah suatu bentuk penghormatan atau penghargaan kepada sesuatu. Apresiasi terhadap kemanusiaan dan kebudayaan dapat diwujudkan dalam perilaku masyarakat sehari-hari. Sebuah apresiasi tidak hanya dapat dilakukan melalui sebuah penghargaan, namun dapat dilakukan dengan cara yang sederhana. Adapun apresiasi terhadap kemanusiaan yaitu menghargai hak dan kewajiban. Setiap manusia hakikatnya seorang manusia mempunyai hak dan kewajiban mereka sendiri dalam bermasyarakat. Kita harus menghargai hak dan kewajiban seseorang. Jangan sampai kita membuat seorang kehilangan haknya ataupun membuat seorang lupa akan kewajiban. Hak bisa kita dapatkan apabila kita telah menjalankan kewajiban kita. Yang pertama, manusia dan kemanusiaan. Kemanusiaan istilah lain dari abstrak atau human, dan manusia itu sendiri adalah konkret atau disebut homo. Kemanusiaan berarti hakikat dan sifat-sifat khas manusia sebagai makhluk yang tinggi harkat dan martabatnya, dengan menggambarkan ungkapan atau hakikat dan sifat yang dimiliki oleh manusia. Selain itu, kemanusiaan merupakan prinsip atau nilai yang berisi keharusan, tuntutan dengan hakikat dari manusia. Prinsip kemanusiaan mengandung arti adanya penghargaan dan penghormatan terhadap harkat dan martabat yang luhur. Semua manusia adalah luhur, karena manusia tidak harus dibedakan diperlakukannya hanya karena perbedaan suku, ras, atau keyakinan, status sosial, ekonomi, asal-usul sebagainya. Dengan demikian, sudah sewajarnya antar sesama manusia tidak saling menindas, tetapi saling menghargai dan saling menghormati dengan pijakan prinsip kemanusiaan. Hakikat manusia Indonesia berdasarkan Pancasila sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, kesadaran akan sifat dan perubahan yang didasarkan pada budi nurani manusia yang dihubungkan dengan norma-norma baik terhadap diri sendiri, sesama manusia, dengan lingkungan. 2. Manusia dan kebudayaan. Budaya berasal dari bahasa Sanskerta yaitu budaya, yang merupakan bentuk jamak dari budi. Diartikan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan budi dan akal. Secara umum, budaya merupakan hasil budi dan daya dari manusia. Dalam bahasa Inggris, kebudayaan disebut kultur, yang berasal dari kata Latin colore, yaitu mengolah atau mengerjakan. Sedangkan dalam bahasa Belanda, kultur bisa diartikan sebagai mengolah tanah atau bertani.
Dengan demikian, kata budaya ada hubungannya dengan kemampuan manusia dalam mengelola. Definisi kebudayaan telah banyak dikemukakan oleh banyak ahli. Beberapa contohnya sebagai berikut. Yang pertama, Herskovits memandang kebudayaan sebagai sesuatu yang turun-temurun dari satu generasi ke generasi lain yang disebut superorganik. Yang kedua, Andreas Epping. Kebudayaan mengandung pengertian, nilai, norma, ilmu pengetahuan, serta struktur sosial, religius, dan ditambah dengan pernyataan intelektual. Ketiga, Edward B. Taylor. Kebudayaan merupakan yang kompleks di dalamnya terkandung pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, dan kemampuan-kemampuan yang didapat oleh masyarakat. Yang keempat, Selo, Sumarjan, dan Sumardi. Kebudayaan adalah sarana hasil karya, rasa, dan cipta masyarakat. Yang terakhir ada Kotjaningrat. Kebudayaan merupakan keseluruhan gagasan dan karya manusia yang harus dibiasakan dengan belajar serta hasil budi pekerti. Yang ketiga, wujud kebudayaan itu dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, wujud gagasan budaya. Dalam wujud gagasan ide ini bersifat abstrak dan tempatnya ada dalam alam pikiran tiap warga, pendukung budaya yang bersangkutan, sehingga tidak dapat diraba atau difoto. Sistem gagasan yang telah dipelajari oleh setiap warga pendukung budaya sejak dini sangat menentukan sifat dan cara berpikir serta tingkah laku warga pendukung budaya tersebut. Gagasan-gagasan inilah yang akhirnya menghasilkan berbagai hasil karya manusia berdasarkan sistem nilai, cara berpikir, dan pola tingkah laku. Wujud budaya dalam bentuk sistem gagasan ini biasa juga disebut sistem nilai budaya. Yang kedua, wujud perilaku atau aktivitas. Budaya dalam wujud perilaku berpola menurut ide atau gagasan yang ada. Wujud perilaku ini bersifat konkret, dapat dilihat dan didokumentasikan atau difoto atau juga bisa difilmkan. Contohnya, petani sedang bekerja di sawah, orang sedang menari dengan lemah gemulai, orang sedang berbicara, dan juga lain-lain. Masing-masing aktivitas tersebut berada dalam satu sistem tindakan dan juga tingkah laku. Yang ketiga, wujud benda hasil budaya. Semua benda hasil karya manusia tersebut bersifat konkret, dapat diraba dan difoto. Kebudayaan dalam wujud konkret ini disebut kebudayaan fisik. Contohnya bangunan-bangunan megah seperti piramida, tembok Cina, alat rumah tangga seperti kapak perunggu, gerabah, dan lain-lain. Menurut J.J. Honigman, membagi kebudayaan dalam 3 wujud. Yang pertama, gagasan kebudayaan yang berbentuk kumpulan, ide, gagasan, nilai, norma, peraturan yang sifatnya abstrak. Yang kedua, aktivitas atau tindakan. Wujud kebudayaan sebagai suatu tindakan berpola dari manusia dalam masyarakat, sering disebut sebagai sistem sosial, yaitu aktivitas-aktivitas manusia yang saling berinteraksi, mengadakan kontak bergaul dengan manusia lainnya menurut pola-pola tertentu, sifatnya konkret, dapat diamati. Yang ketiga, artefak atau karya. Wujud kebudayaan fisik yang berupa hasil dari aktivitas, perbuatan, dan karya semua manusia dalam masyarakat berupa benda-benda yang dapat diraba dan dilihat. Yang keempat, fungsi kebudayaan. Melindungi diri terhadap alam, mengatur hubungan antar manusia sebagai wabah dari segenap perasaan manusia. Sifat hakikat kebudayaan. Yang pertama, kebudayaan terwujud dan tersalurkan dari perilaku manusia. Kebudayaan telah ada terlebih dahulu daripada lahirnya suatu generasi tertentu, dan tidak akan mati dengan habisnya usia yang bersangkutan. Kebudayaan diperlakukan oleh manusia dan diwujudkan dalam tingkah lakunya. Yang ketiga, kebudayaan mencakup aturan-aturan yang
berisikan kewajiban-kewajiban, tindakan-tindakan yang diterima dan ditolak, tindakan-tindakan yang dilarang, dan tindakan-tindakan yang diizinkan. Yang kelima, unsur-unsur kebudayaan menurut Koentajaningrat. Yang pertama, sistem religi yang meliputi sistem kepercayaan, sistem nilai, dan pandangan hidup, serta komunikasi keagamaan, dan yang terakhir, upacara keagamaan. Yang kedua, sistem kemasyarakatan atau organisasi sosial yang meliputi kekerabatan, asosiasi, dan perkumpulan, sistem kenegaraan, sistem kesatuan hidup, dan perkumpulan. Yang ketiga, sistem pengetahuan meliputi pengetahuan tentang flora dan fauna, waktu, ruang, dan bilangan, tubuh manusia, dan perilaku antar sesama manusia. Yang keempat, bahasa, yaitu alat untuk berkomunikasi berbentuk lisan dan juga tulisan. Yang kelima, kesenian yang meliputi seni patung atau pahat, relief, lukis dan gambar, rias vokal, musik, bangunan, kesusastraan, dan juga drama. Yang keenam, sistem mata pencaharian hidup atau sistem ekonomi yang meliputi berburu dan mengumpulkan makanan, bercocok tanam, peternakan, perikanan, dan juga perdagangan. Yang terakhir, sistem peralatan hidup atau teknologi yang meliputi produksi, distribusi, transportasi, peralatan komunikasi, peralatan konsumsi dalam bentuk wadah pakaian dan perhiasan, dan juga tempat berlindung, serta perumahan atau senjata. Sebelum kami akhiri video presentasi dari kami, ada video yang dapat kalian saksikan loh. Beragam kebudayaan khas setiap provinsi di Indonesia. Indonesia adalah negara kepulauan. Secara geografis, Indonesia terletak di antara benua Australia dan Asia, serta di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Sementara secara astronomis, Indonesia berada di 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan, dan 96 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Indonesia punya 2 musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Negara kita ini disebut sebagai negara kepulauan karena terdiri dari banyak pulau. 5 pulau terbesar di Indonesia adalah Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Indonesia dibagi menjadi beberapa provinsi dari Sabang sampai Merauke. Apakah teman-teman tahu ada berapa provinsi di Indonesia? Yap, ada 34 provinsi. Dari 34 provinsi itu, Indonesia punya banyak tempat yang penuh dengan keindahan alam dan sudah dikenal hingga ke luar negeri. Misalnya Danau Toba yang ada di Sumatera Utara. Danau ini terbentuk karena letusan besar gunung pada puluhan tahun lalu dan menjadi danau vulkanik paling besar di Asia Tenggara. Tak hanya itu, Indonesia juga terkenal dengan fauna yang beragam. Salah satunya adalah komodo. Kita bisa melihat hewan yang langka ini di Pulau Komodo, Nusa Tenggara Timur. Selain itu, masih banyak lagi keindahan alam dari Indonesia yang juga didukung dengan berbagai kebudayaan khas dari setiap daerah. Maka itu, bangsa Indonesia disebut sebagai bangsa yang majemuk karena terdiri dari banyak suku, adat, agama, dan bahasa daerah masing-masing. Setiap daerah di Indonesia punya budaya, adat, dan kebiasaan yang berbeda-beda. Hal ini bisa dipengaruhi oleh banyak hal, teman-teman. Salah satunya adalah kondisi geografis. Misalnya, setiap provinsi punya rumah adat, pakaian adat, tarian adat, dan lagu daerah masing-masing. Contohnya Bali yang punya tari kecak, Papua yang punya rumah adat bernama Honai, dan Jawa punya pakaian adat bernama kebaya. Ada lagi Kalimantan dengan rumah adatnya yang disebut Betang, Sulawesi yang dikenal dengan suku Bugisnya, dan lain-lain.
Oh iya, selain itu, Indonesia juga dikenal dengan beragam alat musik tradisionalnya yang khas, bahkan sudah sampai diakui oleh UNESCO. Misalnya angklung, yaitu alat musik yang berasal dari Jawa Barat. Angklung sudah mendapatkan pengakuan sebagai bagian dari World Heritage pada bulan Januari 2011 oleh UNESCO. Selain itu, Indonesia juga dikenal dengan beragam bahasa yang berasal dari berbagai daerah, seperti bahasa Minang, bahasa Sunda, bahasa Jawa, dan masih banyak lagi. Walaupun Indonesia punya beragam bahasa, bahasa yang digunakan secara umum tetaplah bahasa Indonesia yang menjadi bahasa persatuan kita. Semua ini menunjukkan bahwa Indonesia punya banyak sekali perbedaan, tapi kita sebagai masyarakat Indonesia harus bisa menghargai perbedaan itu dan hidup bersama. Hal ini sesuai dengan semboyan negara kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tapi tetap satu. Walaupun berbeda, kita tetap warga Indonesia. Kita harus saling menghormati dan menghargai, karena setiap budaya punya keunikannya masing-masing. Dengan begitu, kita bisa hidup bersama dengan bahagia. Ragam keindahan alam dan kebudayaan ini menjadi kekayaan Indonesia yang sudah sebaiknya dijaga agar bisa menjadi kebanggaan kita sebagai bangsa Indonesia. Demikian presentasi dari kelompok kami, dari kelompok 2. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.